siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berjumpa kami bersama dengan Family Reading Journey di tanggal 7 Juli 2023. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam pembacaan firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk hari ini boleh kami datang menghampirimu. Kami akan baca firman Tuhan dari 1 Samuel 20 ayat 24 sampai 43. Berhikmat dan pengertian, biarlah damai sejahtera Allah menyertai kami dan yang mendengarnya dengan penuh sukacita, dan terus boleh mengikuti dan setia dalam bacaan firman Tuhan bersama dengan kami Family Reading Journey. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus beracara bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini dari 1 Samuel 20 ayat 24 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan di padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka bersuruhlah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjata kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud
dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikianlah Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Setelah itu, bangunlah Daud dan pergi, kata Yonatan pun pulang ke kota. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini yang menjadi kekuatan dan menjadi rema bagi kehidupan kita, sehingga kita terus boleh berjalan, bahkan mengundang Roh Tuhan, Roh Kudus bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kita setiap anak-anaknya yang terus bersandar. Dan jangan ada kebencian atau kemarahan, tapi tetap mempunyai hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang Allah alirkan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Dan biarlah kita terus boleh memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan, hari lepas hari. Bahkan kita terus boleh mengandalkan Tuhan dan terus boleh berjalan seperti Daud, diberkati dimanapun dia berada. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang pada malam ini. Kami bersyukur biarlah kami terus boleh dilindungi dan dijagai, dijauhkan dari kemarahan, kedengkian apapun Tuhan. Tapi kami mempunyai respon dan hati yang bijaksana, karena Tuhan yang mengasihi kami lebih semuanya ini, Bapa yang menjaga hati dan melindungi kami. Dan biarlah berkat Allah itu mengalir dan mengalir, selalu mengikuti dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak kekurangan, kami dicukupkan, kami berkelebihan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nama Engkau aja dalam hidup kami, dan Engkau sendiri ada bersama dengan kami. Dan biarlah kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami diberkati karena Engkaulah Allah yang hidup bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidupan kami selanjutnya penuh dengan sukacita, damai bersama dengan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan malam ini, dan sampai jumpa pada besok pada pembacaan firman pada judul dan perikop yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi